tidak ada yang lebih mudah dari yang lain. Pastinya seperti itu. Nah, yang namanya dakwah memiliki ciri khas tantangan masing-masing di setiap daerah. Nah, dengan berkumpul, berbagi pengalaman, itu menjadi motivasi tersendiri, membuat yang di desa termotivasi bahwa wah ini tidak seberapa ya tantangan saya, membuat yang di kota pun juga tidak merasa nyaman, wah tidak seberapa kita tantangan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Jalan Sport nomor 1 IDC FM kembali menemani mitra IDC, sahabat IDC di agenda hari ini di Ahad di 29 Oktober 2023 di bulan Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kembali di IDC Public, saatnya Anda bicara, dan buat mitra IDC, sahabat IDC bisa bergabung di interaktif kami di 08 11 54 45 895. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan Ustadz Fatun Qorib yang insya Allah akan kita ajak untuk diskus, untuk berbincang-bincang, dan beliau adalah putra pendiri Hidayatullah Kiai Abdullah Said. Kita langsung sapa Ustadz Fatun Qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum ya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ya, hari ini cuaca cukup cerah ini. Cukup cerah, betul Ustaz. Dan hari ini juga saya bahagia, senang ketemu Ustadz Fatun Qorib ya. Insyaallah sama-sama. Artinya apa ini Ustadz? Yang tadi yang disampaikan adalah kemenangan yang dekat gitu ya. Iya. Insyaallah. Ini memang Abi memang memberikan nama ini memang sebuah cita-cita yang dekat dengan kemenangan begitu ya. Insyaallah menjadi doa insyaallah. Menjadi doa ya. Saya pikir tadi awalnya saya membaca Ustadz Fatih Karim ya. Ini sih kalau di Balikpapan ada Ustadz Fatun Qorib ya. Dan alhamdulillah beliau tadi ya anak atau putra dari pendiri Hidayatullah Kiai Abdullah Said. Dan ngomong-ngomong beliau punya 7 putra ya Ustadz ya. Alhamdulillah. 7 laki-lakinya 7 semua. 4 putra dan 3 putri. Oh, 4 putra dan 3 putri ya. Alhamdulillah. Semua menjadi dai ini Ustaz? Insyaallah. Insyaallah, Masya Allah. Melanjutkan cita-cita ya. Memang kalau buah itu tidak jauh, buah kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya begitu ya. Mudah-mudahan menjadi cita-cita beliau, kita bisa melanjutkan perjuangannya insyaallah. Amin ya. Ini juga menjadi pemberat timbangan beliau amin, nanti di akhirat kelak ya, insyaallah. Kalau kita dalam kebaikan ya, menyambung silaturahmi dan juga selalu berdakwah. Tema kita hari ini mitra IDC, sahabat IDC di IDC Public, yaitu Silatnas Dai Nasional di Kota Balikpapan di Hidayatullah. Nah, tema yang cukup menarik ya, Silatnas Dai Nasional, dan ini kalau bicara nasional artinya di pelosok Nusantara ya Ustaz ya. Dari seluruh pelosok Nusantara. Insya Allah akan diajak ke kota kita, Kota Balikpapan. Nah, kita akan tanya-tanya dulu ke Ustadz Fatun Qorib ya, terkait dengan kegiatan Silatnas. Dan memang mitra IDC ini adalah momen atau medium yang penting ya untuk bersilaturahmi, untuk berkumpulnya para dai dan daiyah di seluruh Nusantara ya, begitu ya Ustadz ya. Insyaallah. Baik. Dan mungkin sejarah dulu nih Ustadz tentang atau perkenalan dulu ke Ustadz Fatun Qorib ya, ke mitra IDC kenalan dulu nih. Iya. Baik, bismillah. Yang kami banggakan ya para pemirsa IDC yang menyimak pada pagi hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin, ya, dan tidak lupa juga kita mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, dan para mujahid secara umum, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran dan kemenangan buat mereka. Amin, ya Allah. Ya, kami mendapatkan amanah ini dari Hidayatullah untuk menyampaikan ya kepada warga Balikpapan khususnya dan sekitarnya bahwa insyaallah kita akan melaksanakan hajatan ya, silaturahim nasional. Ya, kebetulan kami Fatun Qorib diberikan amanah di kepanitiaan dan juga diberikan amanah untuk menyampaikan syiar ini pada pagi hari ini.
kami lahir besar di Balikpapan, Pak. Jadi ya orang Balikpapan lah. Asli Balikpapan lah. Itu sudah. Itu sudah. Iya. Biasanya kan kalau orang Balikpapan kan tidak jauh dari Nakah. Iya. Kalau Itu sudah. baru kan itu sudah gitu ya. Iya. Baik. Jadi besar dan lahir di Balikpapan ya. Lahir dan besar di Balikpapan, orang Siapa? Balikpapan asli ya, anak Gunung Tembak. Masya Allah ya. Itu perkenalan beliau dan anak beliau ada 9 ya Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah sudah dikaruniai 9 orang anak. Mudah-mudahan jadi anak soleh-soleha, Amin, mujahid, ya Allah. mujahidah, Amin. hafidh dan hafidhah insyaallah. Amin ya Allah. Baik, itu perkenalan kita dengan beliau ya, Ustadz Fatun Qorib ya, dan kita ke tema kita ya. Siap. Tentang silaturahim dai nasional gitu ya, atau kita sebut dengan Silatnas. Nah, mungkin ada sejarah ini tentang Silatnas sendiri, Ustadz. Gimana sih, apakah Silatnas ini juga dilaksanakan di tiap tahunnya atau ada event atau momen tertentu saja? Iya. Sejak awal berdirinya Hidayatullah yang diinisiasi oleh Ustaz Abdullah Said rahimahullah ta'ala, beliau memang sering memanfaatkan ya momentum tertentu untuk mengumpulkan kader jamaah beliau, simpatisan ya, juga pemerhati atau simpatisan dakwah Islam, baik itu secara formal maupun non formal. Seiring sejalan berkembangnya amanah yang diberikan Allah berupa lembaga Hidayatullah ini, beliau tentunya ingin menjaga ukhuwah, ya, baik itu para dai, kemudian jamaah, dan juga semua simpatisan yang memberikan support ya kepada gerakan dakwah dan pendidikan Islam. Sehingga beliau awalnya dulu sih dilakukan hampir setiap tahun ya. Hampir setiap tahun. Sejak tahun berapa itu, Ustaz? Di momen-momen Muharram ya. Momen Muharram ya. Setiap tahun. Pergantian tahun baru Islam ya. Iya, pergantian tahun baru Islam ya. Dulu ya secara informal nyaris sejak awal perlengkahan ya, di awal-awal tahun 80-an, tapi itu informal, skalanya lebih kecil ya, mungkin hanya beberapa orang, baik itu dai, kader dai beliau, kader dai Hidayatullah, kemudian simpatisan dakwah Hidayatullah. Namun memang yang skalanya lebih besar kemudian itu di awal tahun 90-an ya. 90-an ketika Hidayatullah sudah merambah ke berbagai penjuru Nusantara dengan membangun pondok-pondok atau kampus-kampus pesantren di berbagai pelosok Nusantara. Ya, di awal 90-an ya beliau sering memanggil kader-kadernya, para mubalik ini, para dai, juga mengajak jamaah-jamaah yang bisa diajak ya untuk berkumpul. Itu awalnya dilakukan hampir setiap tahun. Tapi saat ini dengan bermetamorfosanya Hidayatullah menjadi yang dari tadinya hanya dunia pondok pesantren, sekarang menjadi organisasi massa ya, ada struktural DPD, DPW, DPP, dengan kegiatan-kegiatan struktural ya seperti Rakernas. Betul, ya itu kan pasti menjadi agenda organisasi. Maka kegiatan silaturahim nasional ini diberikan durasi yang agak panjang ya, mulai tahun tahun 2013 itu dilakukan per 5 tahun. Per 5 tahun ya, ketika milad ke-40 itu dilakukan silaturahim nasional, event nasional skala besar. Kemudian periode sebelumnya di tahun 2018 45 tahun Hidayatullah itu juga kemudian kembali dilakukan, dan kali ini bertepatan dengan 50 tahun Hidayatullah, setengah abad perjalanan dakwah Hidayatullah. Jadi awal cikal Hidayatullah itu memang muncul di Balikpapan ya, Ustaz ya? Betul sekali. Pusatnya di Balikpapan. Betul sekali. Kami yang di wilayah-wilayah lain itu cabangnya saja. Betul. Jadi kami bersyukur ya para pendiri atau perintis lembaga Hidayatullah ini diperjalankan ke Balikpapan untuk memulai gerakan dakwah ini.
Ya, tepatnya dulu sempat dimulai di Karangjati, ya, Gunung Sari, kemudian ke Karangjati, kemudian ke Karangbugis, baru terakhir dengan wasilah ketika itu Wali Kota Pak Asnawi Arba'in, ya, kita mendapatkan lokasi dari seorang dermawan di daerah kawasan Gunung Tembak, ya. Jadi istilahnya melalui 2 gunung dan 2 karang, ya. Gunung Sari, Karangjati, Karangbugis, baru ke Gunung Tembak. Di Balikpapan kan banyak gunung dan banyak karang. Cuma Balikpapan gunung-gunungnya nggak aktif, ya, gitu ya. Bukan gunung. 1000 gunung, katanya 1000 gunung ya, 1000 gunung di Balikpapan ya. Iya, Masya Allah. Kalau 1000 gunung meletus semua, kaget nanti kita. Oh, jadi begitu ya Ustadz ya, sejarahnya Silatnas ya, sampai dari awal tadi yang disebutkan pada tahun 80-an sampai pada tahun 2013 ini, agendanya sudah 5 tahunan lagi baru berjalan. Dan ini momennya adalah momen setengah abadnya Hidayatullah ya. Karena secara resmi atau istilahnya peresmian ya, peresmian yang oleh Kementerian Agama waktu itu, Alam Syah Prawira Negara kalau tidak khilaf, itu di tahun 73 ya. Walaupun perintisannya atau gerakan dakwahnya sudah dimulai di awal tahun 70 ya, cuman itu baru istilahnya dari rumah ke rumah secara personal ya. Kemudian ya begitu masuk di kampus di wilayah Gunung Tembak baru diresmikan di tahun 73, sehingga tahun 2023 tepat umur 50 tahun. 50 tahun ya, Masya Allah ya. Ustadz Fatun Qorib masih 40 tahun ya. Ya, Alhamdulillah. Masih muda. Allah. Masih muda ya. Masih muda. Masih muda banget ya. Baik, ini Ustadz kalau tadi sejarahnya, kalau tujuan Silatnas sendiri itu apa tujuannya sebenarnya Ustadz? Ya, pertama ya sesuai namanya, silaturahim. Silaturahim itu ya, silaturahim. Ya, tentu secara syariat ini adalah amalan yang disunnahkan, dianjurkan ya untuk terus menjalin silaturahim di antara sesama. Ya, apatah lagi dengan semakin luar biasanya tantangan dakwah ya, maka untuk saling menguatkan ya, kita butuh untuk kembali berkumpul ya. Di situ berbagi cerita, berbagi pengalaman, suka duka, kabar gembira ya. Juga istilahnya tantangan, improvisasi, kreativitas teman-teman di lapangan, sehingga bisa saling berbagi, bisa saling memberi, bisa saling menguatkan. Nah, itu yang tentu jadi tujuan kedua setelah silaturahim ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah untuk menguatkan kembali spiritual ya. Tentu dengan ya seperti tadi kita saling kumpul, saling nasihat menasihati ya, dengan berbagi cerita. Kita tahu bahwa tantangan teman atau saudara kita dai di daerah pelosok seperti ini, yang pelosok juga mendengar kisah tantangan dakwah di kota seperti ini, yang di perbatasan seperti ini, yang mungkin berinteraksi dengan institusi pemerintahan dan lain sebagainya seperti ini tantangannya. Sehingga dengan saling berbagi seperti itu, semua bisa saling merasakan ya betapa kita tidak bisa berdakwah seorang diri, kita butuh penguatan jamaah. Dan inilah yang kemudian menjadi tujuan ketiga ya, bahwa kita bisa saling menguatkan spiritual dan juga mengingatkan tujuan dakwah kita, dan juga tentunya untuk menciarkan ke masyarakat ya bahwa peluang untuk berkontribusi di bidang dakwah, pendidikan, sosial begitu terbuka. Ya, masyarakat yang di kota tahu bagaimana kondisi di pelosok ya, masyarakat di pelosok juga tahu bagaimana tantangan di kota. Ya, dengan berbagi cerita, berbagi pengalaman, kita berkumpul, itu juga sebagai sarana informasi ya bagi khalayak, bagi masyarakat, bahwa betapa sesungguhnya dengan
apapun profesi, kondisi, pekerjaan, aktivitas kita saat ini, kita bisa mengambil peran dalam kegiatan dakwah ini. Dan dengan berkumpul seperti ini banyak hal ya. Betul, banyak hal ya, karena di saat yang sama kita juga sering di event yang di Silatnas ini kita juga sering mengundang para tokoh nasional ya, baik itu dari institusi pejabat maupun tokoh-tokoh mubalik dan lain sebagainya juga dalam rangka itu ya. Mereka memberikan penguatan kepada kita, berbagi pengalaman dan peluang ya, peluang bahwa banyak hal yang bisa disinergikan. Jadi yang di desa jangan dianggap tidak bisa mengambil peran atau punya andil untuk dakwah di kota, ada. Begitu juga sebaliknya. Jadi hal-hal yang lebih kepada penguatan supaya kemudian gerakan dakwah, pendidikan sosial kita bisa dievaluasi, kemudian gerak kita lebih rapih lagi insya Allah ke depan. Masya Allah ya. Jadi memang selain silaturahmi tadi ya, silaturahimnya tadi, kita juga mempunyai banyak cara atau metode atau uslub yang bisa kita dapatkan ya. Betul, dengan berkumpulnya para dai-dai dan daiyah ya. Betul, karena bercerita nih Ustadz ya. Betul sekali. Berdakwah di sini begini metodenya, berdakwah begini kan jadi banyak cara ya bagaimana kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga yang waktunya panjang itu jadi ilmunya pendek kemudian kita dapatkan begitu ya. Saling berbagi pengalaman. Kan disampaikan bahwa pengalaman itu pelajaran terbaik. Betul. Tapi tidak mesti pengalaman itu harus kita alami sendiri. Betul. Ya, dengan mendengar cerita dari teman-teman ya, kita bisa saling bertukar pengalaman ya. Jadi tidak perlu antum alami sendiri, tapi ada loh kondisi masyarakat seperti ini ya. Karena mubalik kita ini kan bukan hanya di tengah kota ya, ada yang di perbatasan, di kampung-kampung yang terisolir ya, menuju ke sana membutuhkan transportasi yang tidak mudah dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang memang ruang dakwahnya itu di tengah kota. Di tengah kota, baik dari itu perusahaan ke perusahaan, orang-orang ya komplek perumahan ke komplek perumahan yang satu. Tidak ada yang lebih mudah dari yang lain, pastinya seperti itu. Nah, yang namanya dakwah memiliki ciri khas tantangan masing-masing di setiap daerah. Nah, dengan berkumpul, berbagi pengalaman, itu menjadi motivasi tersendiri, membuat yang di desa termotivasi bahwa wah ini tidak seberapa ya tantangan saya, membuat yang di kota pun juga tidak merasa nyaman, wah tidak seberapa kita tantangan dakwah, sehingga betul-betul sangat-sangat berguna ya buat teman-teman ya forum silaturahim seperti ini. Baik, selain menguatkan spiritual kita ya Ustadz ya, juga ada sinergi atau kolaborasi yang bisa kita jalin dengan berkumpul dengan silaturahmi ini ya. Dan tadi sudah ya sejarahnya, tujuannya, kemudian mungkin kita bertanya-tanya berapa lama sih event Silatnas ini Ustadz, dan kemudian kegiatannya apa saja? Apakah dai hanya berkumpul ketemu-ketemu bercerita atau gimana itu? Mungkin cerita sedikit ini sebelumnya pendengar Mitra Edisi bisa. Dulu di awal event ini dilaksanakan kadang sehari kalau misalnya ya peserta memang di tingkat lokal. Pernah juga dilaksanakan ya sampai sepekan ya, mengingat sepekan sampai panjang sepekan juga ya, karena banyak hal yang dikonsolidasikan, banyak hal yang kemudian dievaluasi sebelum kembali ke tempat masing-masing gitu ya, supaya modalnya, bahkan dulu ajang silaturahim nasional dijadikan kesempatan untuk rotasi dai ya. Kadang yang dari Papua ditukar ke Sumatera, yang dari Sumatera ditukar ke Sulawesi, yang dari Sulawesi ke Papua ya, seperti itu dulunya. Ini bukan militer ya Ustaz? Ya, kita akan mengikuti Rasulullah menugaskan para sahabat ya, bahwa kamu berangkatlah kamu ke sini berdakwah, kamu berangkatlah kamu ke sini ya. Itu kita coba napak tilasi supaya tidak ada kesan bahwa wah aku maunya di sini saja ya, yang satu aku maunya di sini saja ya. Itu kita hindari untuk menjaga niat. Nah, untuk kali ini
kegiatan kita insya Allah 4 hari ya, 4 hari, mulai ya. tanggal 23 sampai tanggal 26 November insya Allah. Ya, 23 hingga 26 November ya. Ini Oke. berapa yang diundang, Ustaz? Kalau yang diundang itu kita tidak batasi jumlah sesungguhnya. Oh, dai-dainya. Dai-dainya. Dan dai, Kita undang siapapun yang bisa datang. Kita panggil siapapun yang mampu untuk datang. Ya, kalau dari sisi target ya minimal sekitar 20 ribuan ya. 20 ribuan dai. Tapi di luar itu juga kita mengundang seluruh masyarakat ya, karena kegiatan ini bukan hanya dikhususkan untuk para dai. Ya, kita juga ingin berbagi dengan jamaah atau orang-orang yang telah atau ingin memberikan kontribusinya dalam dunia dakwah, dalam perjuangan Islam ini ya, atau pemerhati ya, atau mungkin yang penasaran bagaimana sih sesungguhnya gerakan dakwah ya, bagaimana sesungguhnya gerakan pendidikan tarbiyah Islam dan lain sebagainya. Kita undang sangat luas, bahkan kita juga mengundang pejabat-pejabat di daerah, teman-teman yang punya hubungan baik, silaturahim dengan baik ya. Malah di periode lalu itu ada yang bawa bupatinya dari daerah, dari Sulawesi ada bupati yang datang, ada anggota dewan datang ya, seperti itu. Karena memang intinya kan silaturahim ya. Silaturahim dan silaturahim ini kepada siapapun sesama muslim ya, kita mengajak, kita memanggil. Sehingga memang kegiatan pun diharapkan memang menguatkan silaturahim. Makanya diantaranya kita memanggil tokoh-tokoh lintas gerakan ya. Seperti misalnya kali ini kita mengundang Ustadz Kiai Khalil Nafis ya. Beliau selain pengurus MUI juga pengurus di PBNU. Kemudian kita juga mengundang Ustadz Adi Hidayat ya. Beliau juga bagian dari Muhammadiyah misalnya, seperti itu. Kemudian ya kita mengundang juga tokoh-tokoh bangsa ya, seperti Bapak Yusuf Kalla misalnya, dan juga bahkan harapannya kita bisa mengundang semua calon presiden. Ya ini kan lagi panas nih, lagi panas. Jadi calon-calon presiden diundang semuanya. Ya kita undang, cuma persoalan mereka mau datang atau tidak ya bagaimana mereka lah. Intinya kita ingin mengajak mereka semua untuk mengetahui kegiatan dakwah dan berharap mudah-mudahan mereka bisa mengambil peran. Tapi kalau misalnya tidak mau ya kita tidak maksa, gitu kan. Tadi tokoh-tokoh yang diundang lumayan banyak juga ya. Bahkan calon presiden dan wakil presiden juga mau diundang ini. Tapi kalau tadi tokoh-tokoh bangsa ya. Kalau tadi Ustadz yang kegiatan Silatnas itu tadi kan berlangsung tanggal 23 hingga tanggal 26 ya. Ini apa saja ini yang di dalamnya ini? Iya. Ya itu tadi, selain kita mendapatkan tauji ya, dialog dengan tokoh-tokoh nasional ya, juga seperti ada nanti Ustadz Bahtiar Nasir barangkali insya Allah, kemudian ada seperti Pak Ari Ginanjar atau ya tokoh-tokoh yang beberapa memang kita undang ya, mudah-mudahan berkenan hadir ya, kayak Pak Din Samsudin ya. Nah selain dialog itu dengan mereka, kita lebih banyak kegiatan-kegiatan informal ya, silaturahim ya. Silakan warga saling menjamu dengan tamu-tamu dari daerah atau sebaliknya saling ta'aruf. Kita juga membuka event bazar gitu ya. Nah, ini bagi masyarakat Balikpapan yang ingin memanfaatkan momen ini ya, mau menampilkan usahanya juga dipersilahkan datang ya. Kita buka juga event bazar, kuliner dan lain sebagainya. Ya selain itu ya acara-acara yang sifatnya silaturahim ya, lomba antar dai dari masing-masing daerah ya. Seperti lomba berkuda kah? Karena kita punya kuda, mau lomba jadi lomba berkuda ada, lomba memanah juga ada. Ekspedisi ya, lomba memanah, ekspedisi. Lomba berenang di sana juga ada, Ustaz? Dipersilakan. Ada, kita insya Allah kalau memang periode lalu 5 tahun lalu kita lomba perahu ya, rakit. Rakit. Jadi
eh, kalau di Sumatera itu apa ya terkenalnya di sungai di lomba rakit itu ya. Dayung ya, lomba dayung dengan rakit. Nah kita juga buka ya, walaupun karena ini ajang silaturahim ya ala kadarnya, perahunya ala kadarnya, juga dayungnya ala kadarnya. Intinya memeriahkan suasana lah. Ya jadi ya kita event-event informalnya seperti itu ya. Ada kegiatan bazar, pameran ya, kemudian kuliner ya, kemudian ya lomba-lomba seperti itu ya, lebih kepada memeriahkan suasana karena biasanya mereka juga punya agenda-agenda informal ya, mungkin ada reuni-reuni kecil-kecilan masing-masing angkatan ya, baik itu angkatan lulusan sekolah maupun kalau di kita kan ada juga pernikahan massal ya. Nah, itu masing-masing biasanya perangkatan mau reuni gitu ya, cuma yang belum pernah kayaknya reuni sunatan massal Pak kayaknya. Ini 20.000 ya? Insya Allah mudah-mudahan. Ini nginep di mana ini Ustaz 20.000? Ya memang kalau kapasitas bangunan di pondok ya di kampus pesantren kita tidak bisa menampung semuanya ya. Kita hitung-hitung paling tertampung 6.000-an lah 6.000-an, di bangunan-bangunan yang ada. Ya selebihnya kita siapkan tenda-tenda. Siapkan tenda-tenda ya. Makanya kalau warga Balikpapan ada yang mau ikutan camping atau mau meminjamkan tenda-tendanya, mangga ya. Kita juga sudah pinjam tenda ke Kodam, ke Polda, ke instansi yang ada. Ya karena memang faktanya tidak bisa semua tinggal di bangunan yang ada. Ya, jadi sebagian besar malah harus harus siap. Tapi karena ini kan banyak anak muda juga ya sudah terlatih di lapangan, insya Allah no problem lah, tinggal di tenda untuk beberapa hari insya Allah. Baik, alhamdulillah. Mitra Edison dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih berbincang dengan Ustadz Fatun Qorib ya, dan momen silaturahmi silaturahim nasional ya, Silatnas Hidayatullah yang mengambil momen juga abad 50 tahun ya. 50 tahun. Hidayatullah, dan juga tadi sudah disampaikan bagaimana sejarah Silatnas, kemudian juga kegiatannya apa saja, kemudian juga tokoh-tokoh yang diundang juga ada. Nanti kita akan ajak juga mitra edisi bagaimana peran dari masyarakat ya. Mungkin masyarakat Kota Balikpapan sendiri pengennya juga ikut dong dengan kegiatan itu, apa saja ya kontribusinya, dan kemudian juga kalau Pak Wali Kota juga diundang nih. Pastinya ya, insya Allah. Iya, apalagi insya Allah yang akan membuka Wakil Presiden ya, pastinya unsur pemerintahan menghadirkan diri untuk itu. Siap Pak. Kita jeda dulu untuk mendengarkan pariwara berikutnya. Selepas jeda kita akan kembali bersama Ustadz Fatun Qorib, dan buat mitra edisi silakan bergabung bersama kami di WA kami di 0811 5445 895 selepas pariwara yang satu ini.